Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Noviani Yulia dengan NIM 210860006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik presentasi proposal dan karya ilmiah. Sebelum kita tahu tentang bagaimana teknik presentasi proposal dan karya ilmiah, kita terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa bagian yang harus ada dalam presentasi proposal dan karya ilmiah yang kita miliki, yaitu yang pertama, judul. Judul presentasi harus jelas dan menggambarkan topik yang akan dibahas. Yang kedua, pendahuluan. Bagian pendahuluan harus memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dan menggambarkan tujuan presentasi. Yang ketiga, rumusan masalah, yaitu rumusan masalah harus menjelaskan masalah yang akan dipecahkan melalui presentasi. Yang keempat, metode penelitian. Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang akan disajikan dalam presentasi. Yang kelima, hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dan menunjukkan bagaimana hasil tersebut dapat membantu memecahkan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Yang keenam, diskusi. Bagian diskusi harus menjelaskan implikasi hasil penelitian dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana hasil tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Yang ketujuh, kesimpulan. Bagian kesimpulan harus merangkum hasil penelitian dan memberikan kesimpulan yang jelas tentang topik yang dibahas. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka harus mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian dan presentasi. Dengan memasukkan bagian-bagian ini dalam presentasi proposal dan karya ilmiah, kita dapat membuat presentasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh audiens. Setelah kita memahami penjelasan di atas, barulah kita membahas bagaimana mengenai teknik mempresentasikan proposal dan karya ilmiah. Yang pertama, membuat slide presentasi. Gunakan visual yang efektif. Gunakan gambar, grafik, tabel, dan diagram untuk mendukung presentasi. Pastikan visual tersebut dapat memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Yang selanjutnya yaitu hindari teks yang berlebihan. Jangan tumpahkan teks terlalu banyak di slide. Gunakan poin-poin kunci atau kalimat singkat untuk menyampaikan informasi. Yang selanjutnya yaitu gunakan font yang lebih mudah dibaca. Pilihlah font yang jelas dan ukuran yang cukup besar untuk memudahkan pembaca. Gunakan kontras warna antara latar dan teks. Yang kedua, latihan. Latihan adalah kunci keberhasilan. Berlatihlah presentasi berulang kali sehingga kita bisa menguasai materi dan tampil dengan percaya diri. Itu berbicara dengan tenang. Cobalah untuk berbicara dengan tenang, jelas, dan pelan. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, selanjutnya gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Gunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan kontak mata untuk mempertahankan perhatian audiens. Yang terakhir, interaksi dengan audiens. Jalin interaksi dengan audiens melalui pertanyaan atau diskusi. Ini dapat membuat presentasi lebih menarik. Yang ketiga, pertanyaan dan diskusi. Siapkan untuk pertanyaan. Antisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan dan siapkan jawaban yang baik. Yang selanjutnya, jujur dan terbuka. Jika kita tidak tahu jawaban suatu pertanyaan, katakan dengan jujur dan tawarkan untuk mencari jawabannya nanti. Yang keempat, kesimpulan. Jelaskan kesimpulan utama dari proposal atau karya ilmiah kita dan berikan rekomendasi jika relevan. Yang kelima, evaluasi diri. Evaluasi dan perbaikan. Setelah presentasi, luangkan waktu untuk mengevaluasi diri. Apa yang berhasil, apa yang bisa diperbaiki. Dengan evaluasi, kita dapat terus meningkatkan keterampilan presentasi kita. Yang selanjutnya, terima umpan balik. Terima umpan balik dari teman, mentor, atau dewan penilai untuk meningkatkan kemampuan presentasi kita. Dalam presentasi proposal dan karya ilmiah, kunci utamanya adalah persiapan yang matang, penggunaan visual yang efektif, kemampuan bicara yang baik, dan interaksi yang baik dengan audiens. Dengan praktek dan pengalaman, kita dapat menjadi seorang presenter yang lebih baik dan efektif. Mungkin itu saja
materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.